Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Aziza. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang menyimak. Jadi, menyimak itu adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi yang disampaikan oleh pembicara. Nah, menyimak itu juga ada kaitannya dengan menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah secara langsung yang merupakan komunikasi tatap muka atau face to face. Menyimak juga ada kaitannya dengan membaca. Menyimak dan membaca yaitu mempunyai persamaan. Keduanya yaitu bersifat menerima. Perbedaan menyimak dengan membaca adalah menyimak menerima informasi dari sumber lisan, sedangkan membaca menerima informasi dari sumber tertulis. Adapun langkah-langkah menyimak adalah yang pertama menentukan makna, yang kedua memperagakan ekspresi, yang ketiga yaitu mengulangi, dan keempat yaitu mengulanginya dengan cara berlatih. Menyimak juga memiliki tahap-tahapan. Yang pertama yaitu menyimak secara berkala, yang kedua menyimak dengan perhatian dangkal, yang ketiga setengah menyimak karena ada gangguan dari luar, yang keempat menyimak serapan, kelima menyimak sesekali, keenam menyimak asosiatif, yang ketujuh menyimak dengan reaksi berkala, yang kedelapan menyimak secara seksama, yang kesembilan menyimak secara aktif. Menyimak juga memiliki beberapa ragam. Yang pertama yaitu menyimak ekstensif, yaitu sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu di bawah bimbingan. Menyimak ekstensif dipergunakan untuk menangkap atau mengingat kembali bahan yang telah dikenal atau diketahui dalam lingkungan baru dengan cara yang baru. Dalam menyimak ekstensif juga ada ragam-ragam yang lain, yaitu menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak pasif. Nah, kemudian ada menyimak intensif. Menyimak intensif lebih diarahkan pada kegiatan yang lebih bebas dan lebih umum, serta perlu di bawah bimbingan. Menyimak intensif diarahkan pada suatu kegiatan yang jauh lebih diawasi, dikontrol terhadap satu hal tertentu. Dalam menyimak intensif ada ragamnya. Yang pertama yaitu menyimak kritis, yang kedua menyimak konsentratif, yang ketiga menyimak kreatif, dan yang keempat menyimak eksplorasif, dan selanjutnya yaitu menyimak interrogatif selektif. Dalam menyimak selektif ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu nada suara, bunyi-bunyi asing, bunyi-bunyi yang bersamaan, kata-kata dan frasa, bentuk-bentuk ketatabahasaan. Suasana-suasana dalam menyimak. Yang pertama yaitu suasana defensif atau suasana bertahan. Suasana ini ada pesan-pesannya yang diambil dari evaluatif, mengawasi, strategis, netral, superior, dan pasti dan tentu. Kemudian ada suasana suportif, yaitu suasana yang mendukung. Yang pertama yaitu deskripsi, yang kedua orientasi permasalahan, yang ketiga spontanitas, yang keempat empati, yang kelima ekualitas, dan yang keenam profesionalisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Yang pertama faktor fisik, yang kedua faktor psikologi, yang ketiga faktor pengalaman, yang keempat faktor sikap, yang kelima faktor motivasi, yang keenam faktor jenis kelamin, yang ketujuh faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor fisik,
dan faktor sosial. Selanjutnya yaitu faktor peranan dalam masyarakat. Dalam faktor pengaruh menyimak ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu faktor fisik. Jika penyimak memiliki masalah dengan pendengarannya, maka hasil yang disimaknya tidak akan sempurna. Yang kedua yaitu faktor psikologi. Jika penyimak memiliki masalah dalam dirinya, maka hasil yang disimaknya tidak akan baik, malah akan menghasilkan hal-hal yang buruk. Selanjutnya yaitu faktor pengalaman. Jika penyimak memiliki pengalaman tentang bahan yang disimaknya, maka penyimak akan sangat antusias dengan bahan yang disimaknya. Yang selanjutnya yaitu faktor sikap. Faktor sikap yaitu faktor menerima dan menolak. Ada penyimak yang akan menolak dengan bahan simakan karena itu tidak sesuai dengan keinginannya. Ada juga penyimak yang menerima bahan simakan karena bahan tersebut penting untuknya. Yang selanjutnya adalah faktor motivasi. Dalam faktor motivasi ini, penyimak memiliki keinginan untuk menyimak sebagai penambah informasi, penambah wawasan, atau lain sebagainya, tergantung motivasi apa dia melakukan kegiatan menyimak tersebut. Yang selanjutnya yaitu faktor jenis kelamin. Faktor jenis kelamin ini dibedakan menjadi dua, yaitu antara pria dan wanita. Pria pada umumnya menyimak bersifat subjektif, sedangkan wanita cenderung lebih subjektif. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan fisik dan faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan fisik contohnya seperti tatanan bangku yang ada di kelas, yaitu jika bangku yang paling depan akan lebih jelas mendengar bahan simakan guru, kemudian jika bangku yang belakang itu kurang menyimak bahan ajaran guru. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial seperti keadaan yang di luar bising atau hal lain sebagainya. Kemudian faktor peranan dalam masyarakat, seperti contohnya guru akan berlomba-lomba menyimak bahan pendidikan agar dia mampu memberikan bahan kepada anak didiknya dengan baik. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.